Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Ikraman wa ta'zima yang saya muliakan, dosen pengampu mata kuliah Pendidikan Islam di Nusantara, Bapak Fikri Farihin, MPDI, dan juga teman-teman semester 3 PAIC yang sangat saya banggakan. Marilah kita semua panjatkan syukur alhamdulillah karena kita semua telah diberikan limpahan nikmat berupa kesehatan seperti yang sekarang ini. Dan tak lupa salawat serta salam mudah-mudahan tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan membacakan kalimat Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Baik, saya di sini akan mempresentasikan tugas dari Makul Pendidikan Islam Nusantara yang berjudul Islamisasi Nusantara dan Sejarah Sosial Pendidikan Islam. Baik, biar tidak panjang lebar dan juga menghemat waktu, tentunya akan kami mulai. Yang pertama, proses masuknya Islam di Indonesia dan hubungan dengan perkembangan pendidikan Islam pada masa sebelum kedatangan Islam. Peran para mubaligh dan pedagang dari Arab yang mengadakan hubungan dengan masyarakat Indonesia sangat membantu proses masuknya Islam di Indonesia. Selain perdagangan, pengembara sufi dan tokoh agama juga ikut andil dalam proses masuknya Islam di Indonesia. Ada beberapa periode sejarah pendidikan Islam, diantaranya periode klasik, periode pertengahan, dan periode modern. Proses pendidikan Islam pada awalnya tidak hanya ada pada suatu tempat dan waktu tertentu, tetapi dimanapun dan kapanpun ketika bertemu antara mubaligh, pedagang, dan penduduk pribumi, maka pada saat itu pula pendidikan Islam berlangsung. Sistem pendidikan Islam pada awalnya berlangsung di lingkungan keluarga, kemudian berkembang di surau, di masjid, dan akhirnya masuk di rumah para bangsawan. Islam masuk ke Indonesia tidak dilakukan dengan cara peperangan ataupun penjajahan. Sebaliknya, penyebaran Islam di Indonesia justru dengan cara damai. Berbagai cara perkembangan Islam di Indonesia, diantaranya melalui jalur perdagangan, perkawinan, pendidikan, politik, kesenian, dan juga tasawuf. Yang mana kesemua cara tersebut banyak membantu dan mendukung meluasnya ajaran Islam. Proses penyebaran Islam di Indonesia salah satunya melalui pendidikan, seperti pendidikan pondok pesantren, yaitu tempat pembelajaran agama bagi para santri yang dilaksanakan oleh para guru agama, para kiai, dan para ulama. Adapun perkembangan Islam di Nusantara dalam berbagai bidang. Yang pertama, bidang politik. Perkembangan Islam dalam bidang politik dapat dibedakan dalam 5 masa, yakni yang pertama masa penjajahan, masa kemerdekaan, masa pemerintahan Orde Baru, dan masa pemerintahan Orde Lama, dan yang terakhir masa reformasi. Yang kedua, perkembangan Islam di Nusantara dari bidang seni dan juga budaya. Pendidikan pada masa kerajaan Islam di Nusantara. Pada masa kerajaan Islam pertama di Nusantara, yaitu Perlak, pada tahun 840 sampai dengan 1292 Masehi, dan Kerajaan Samudra Pasai pada tahun 1267 sampai 1521 Masehi. Hal ini diungkapkan oleh seorang ilmuwan dari Maroko yang berkelana ke berbagai negeri termasuk ke Indonesia, yaitu Ibnu Battuta.
Proses pendidikan pada masa kerajaan Islam di Nusantara selain dilaksanakan di Pulau Samudra juga diselenggarakan di Pulau Jawa. Pendidikan Islam di Jawa dilaksanakan oleh para wali songo seperti Syekh Maulana Malik Ibrahim yang menyampaikan dakwah Islam melalui perdagangan dan pengobatan gratis dan memberikan pendidikan tentang bertani. Selain itu ada juga Sunan Ampel di Surabaya pada tahun 1443 Masehi dengan dakwahnya soal akidah dan ibadah. Beliau berdakwah dengan metode pendekatan terhadap masyarakat. Dalam pengembangan proses pendidikan Islam, Sunan Ampel mendirikan pondok pesantren. Pendidikan Islam di Indonesia pada masa penjajahan Belanda. Pada masa penjajahan Belanda, pendidikan di Indonesia mengalami kemunduran. Hal ini disebabkan oleh ketakutan Belanda terhadap Islam dan semboyan penjajahan Belanda. Gold yang berarti kekayaan, gospel yang berarti agama, dan glory yang berarti kejayaan, yang menjadi latar belakang sistem kolonialisme dan imperialisme. Adapun kebijakan-kebijakan yang dibuat Belanda itu ada 3 kebijakan. Yang pertama, kebijakan membatasi para ulama dengan harus memiliki izin dari pemerintah Belanda. Yang kedua, menutup sekolah atau madrasah yang tidak memiliki izin dari pemerintah Belanda. Yang terakhir, mengeluarkan peraturan dengan nama netral agama yang isinya bahwa Belanda tidak memihak terhadap agama manapun dengan cara melarang adanya pendidikan agama di lembaga pendidikan atau sekolah. Pendidikan Islam pada masa penjajahan Jepang. Berbeda dengan Belanda, Jepang mempunyai kebijakan untuk menarik simpati bangsa Indonesia dengan berbagai cara. Namun di balik semua itu, demi kepentingan pemerintah Jepang untuk menghadapi sekutu. Pada Perang Kedua, Jepang mulai sewenang-wenang. Hal ini ditunjukkan dengan menghukum rakyat Indonesia yang tidak patuh pada pemerintahan Jepang. Banyak guru yang diangkat menjadi pejabat sehingga berdampak pada mundurnya standar pendidikan serta dampak negatif lainnya di bidang sosial, ekonomi, dan juga politik. Kebijakan-kebijakan Jepang terhadap bangsa Indonesia. Yang pertama, membuka kembali yang sudah ditutup pemerintahan Belanda seperti pendidikan barusan. Yang kedua, proses pengajaran menggunakan bahasa Indonesia. Dan yang ketiga, sistem pendidikan 6 tahun SD, 3 tahun SMP, 3 tahun SMA, dan sekolah tinggi. Yang keempat, memberikan para pemuda untuk latihan dasar kemiliteran. Dan yang kelima, memberikan bantuan pada pondok pesantren. Dan yang terakhir, memberikan izin mendirikan sekolah tinggi agama Islam. Setelah kemerdekaan diraih oleh bangsa Indonesia, maka pemerintah Indonesia mulai berjuang untuk menata segala aspek kehidupan masyarakat Indonesia dalam segala bidang, termasuk bidang pendidikan. Upaya pemerintah Indonesia pada masa kemerdekaan untuk membenahi pendidikan yang telah mengalami kemunduran di zaman penjajahan bertujuan untuk menata kembali kehidupan masyarakat dan membangun negara Indonesia menuju masa depan yang lebih maju. Pemerintah Indonesia berupaya untuk merumuskan pola pendidikan nasional yang diperuntukkan kepada seluruh bangsa Indonesia tanpa memandang golongan apapun. Setelah kondisi kemerdekaan Indonesia mulai berjalan normal, pada tahun 1950, upaya perbaikan di bidang pendidikan terus dilakukan untuk mencapai kesempurnaan. Maka dibentuklah panitia bersama yang pada tahun 1951
mengeluarkan keputusan antara Menteri Agama pada waktu itu Profesor Mahmud dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Pak Hadi. Melalui musyawarah dua menteri tersebut telah ditetapkan surat keputusan bersama dua menteri yang di dalam berisi tentang pendidikan agama disampaikan sejak kelas 4 sekolah rakyat. Pendidikan Islam di zaman klasik. Terbentuknya sebuah lembaga pendidikan Islam itu sejak masa klasik. Awal mulai Islam mengenal pendidikan atau pusat pendidikan yaitu sejak Nabi menyampaikan risalah Islam yang awal mulanya di lingkungan keluarganya dan rumah sahabat Arqam bin Abil Arqam, sehingga lembaga tersebut dinamakan Darul Arqam, yang merupakan markas pertama bagi pengkaderan kaum muslimin pada generasi awal. Menurut sejarah Islam, lembaga pendidikan madrasah pertama yang didirikan dengan model pembelajaran yang tersistem yaitu pada masa pemerintahan dinasti Abbasiyah. Di masa pemerintahan dinasti Abbasiyah, pendidikan Islam berkembang pesat, dibuktikan dengan berdirinya lembaga-lembaga pendidikan madrasah formal, yaitu madrasah nazamiyah. Sejak berdirinya madrasah-madrasah formal, ini banyak sekali para pencari ilmu yang berminat untuk belajar tentang agama Islam dan berbagai ilmu pengetahuan yang berkembang pada masa itu. Sehingga pada masa itu dunia Islam telah melahirkan tokoh-tokoh muslim yang ahli pada bidangnya masing-masing. Seperti Nizam Al-Mulk, beliau merupakan pendiri sekolah tinggi Islam pertama. Dan yang seterusnya Ibnu Sina, beliau ahli di bidang kedokteran. Al-Ghazali, ahli dalam ilmu kalam dan juga ilmu tasawuf. Ma'mun Ar-Rasyid, putra Khalifah Harun Ar-Rasyid, yang merupakan pelopor berdirinya perpustakaan umum. Dan yang seterusnya Ibnu Khaldun, yang mana beliau seorang sejarawan yang ahli di bidang filsafat dan juga ahli dalam bidang sosiologi. Dan yang keenam Abu Wafa, yang mana beliau ahli dalam ilmu matematika. Dan yang ketujuh Al-Farabi, yang mana beliau ahli di bidang seni musik dan juga filsafat, dan beberapa pemikir-pemikir muslim yang lain pada masa itu. Baik, cukup sekian dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih kepada teman-teman dan juga pemirsa yang telah meluangkan waktunya untuk menonton video ini. Dan saya mohon maaf karena mungkin dari keterangan kami, dari dari penyampaian kami, dari materi kami itu kurang memuaskan. Banyak kekurangan dari kami, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mungkin cukup sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.